Ayo pergi. Mei Sukla. Tuan, siapa yang ada di dalam sini? Yang tidak perlu kau tahu, jangan tanya. Beri dia minum ini. Apa ini? Ini harta yang bisa memberimu bibit. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Berani. Keluar. Ibu. Asalkan bisa sukses menanam bibit, Tuan akan beri hadiah 1000 tael. Ibu, aku harus menyelamatkanmu. Tunggu aku. Apa yang kau beri pada putri mahkota? Maaf. Siapa kau? Apa sebenarnya tujuanmu? Maaf, aku disuruh orang. Ini mungkin bisa membantumu. Suruh orang periksa dia. Sayap. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Jangan bergerak. Diam. Lepaskan aku. Malu APA? Kan sudah bukan perawan lagi. Diam. Apa yang kau lakukan? Selamat, Pangeran. Bibit berhasil ditanam. Hadiah untuk kalian. Terima kasih, Pangeran. Tugasku sudah selesai. Uangnya berikan padaku. Tentu saja bisa. Tapi mulai sekarang, kau harus tinggal di sini merawat kandungan sebelum anak lahir. Satu langkah pun tidak boleh pergi. Tapi ibuku masih menunggu uang ini untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu bagaimana? Cuma rakyat jelata saja. Mati ya mati. Bohong aku, kamu berikan uangnya padaku. Ibu, aku bawa pulang. Akhirnya aku bawa pulang uang kertasnya. Ibu, berhenti dulu. Ibu, kenapa ibu? Aku menemukan uangnya. Aku menemukan uang untuk mengobati penyakitmu. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ibu, ibu, bangunlah. Nangis APA? Saya Len. Ibu, dengar-dengar tante ini meninggal karena TBC. Penyakit ini menular. Cepat,
Buang dia ke kuburan liar. Tengah, cepat, lakukan seperti kata nona besar. Angkat keluar. Jangan sentuh. Lepaskan. Nyonya, ibuku toh juga keluarga Shen. Biarkan dia dimakamkan dengan tenang. Hah? Pelacur yang cuma bisa menggoda laki-laki. Mau dimakamkan dengan tenang? Inilah akibatnya bersaing dengan ibuku. Kamu diam. Berani-beraninya kamu memukulku. Ibu lihat, kemari, tampar mulutnya dengan keras. Siap. Kalian semua jangan sentuh ibuku. Berani beraninya memberontak. Tangkap dia. Kalian masih bengong apa? Angkat benda sial ini. Bodoh. Ibu, lepaskan. Jangan sentuh ibuku. Lepaskan aku. Cepat angkat keluar. Ibu, lepaskan. Jangan sentuh ibuku. Minggir. Cepat atasi dia. Ibu, Gila. Benar-benar gila. Cepat. Keluarkan. Baik. Bangun. Cepat bangun. benda kotor. Minggir. Kamu pelacur kecil berani memakiku? Aku suruh kamu memaki. Bagus, kamu pelacur kecil, berani selingkuh. Kemari. Ikat pelacur ini untukku. Tahan dia. Ada APA. Ayah, akhirnya ayah datang. Siapa lagi yang mengganggu anak perempuanku? Semua King Huan, tak tahu malu. Di luar berbuat mesum dengan laki-laki setelah aku dan ibu menemukannya. Bahkan memukulku. Aku tidak. Tidak. Apa ini? Kalau kamu tidak berbuat mesum dengan laki-laki, dari mana uang kertas 1000 tile ini? Percayalah padaku, semua itu untuk menyelamatkan ibuku. Bangsat. Ibumu sakit di tempat tidur, kamu tidak mau merawatnya, sekarang dia sudah meninggal. Sudah mati. Kamu masih saja pergi keluar bermain gelap dengan pria. Bagaimana bisa aku melahirkan putri, tidak tahu malu sepertimu? Ada orang di sini? Seret dia ke halaman dingin, tanpa izinku. Tidak ada yang boleh melepaskannya keluar. Ayah, kumohon jangan pergi. Ibu, lepaskan ibuku. Yang Mulia Putra Mahkota, setelah makan makanan terakhir ini, waktunya berangkat, kan? Waktunya sudah tiba. Memang sudah waktunya berangkat. Yang Mulia Putra Mahkota, Pangeran Ning sudah meninggal, semua pemberontak. Sudah dibunuh semua, rencanamu berhasil. Sebelum Kaisar mangkat, dia meninggalkan surat perintah yang mengangkatmu menjadi Kaisar baru. Hidup yang mulia 1000 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Semua menteri, bangunlah. Terima kasih Yang Mulia. Kami semua menyambut Yang Mulia kembali ke istana untuk mengatur situasi. Yang Mulia, ini satu-satunya wanita yang berhasil menyimpan keturunanmu. Lihatlah. Lakukan segalanya, dia pasti harus ditemukan. Baik. Sebentar lagi keluar, ayo tekan keras. Cepat, tekan lagi, tekan. Sudah kelihatan kepalanya. Tekan keras, lagi, tekan sekuat tenaga. Sudah lahir. Ini pasangan kembar laki-laki dan perempuan. Wajahnya sangat cantik. Ayo sini, Pelen-Pelen. Kenapa masih sakit? Masih ada satu lagi. Tekan, tekan lagi sekuat tenaga. Ayo sini.
sudah lahir lagi. Ini 3 anak sekaligus. Aku nenek ini sudah menolong kelahiran seumur hidup, pertama kalinya. Melihat kelahiran 3 anak sekaligus. Kalau di keluarga kaya, ini adalah prestasi terbesarmu loh. Diam. 3 makhluk lucu ini. Tidak tahu dari mana wanita ini dapatkan mereka dari pria yang dia kencani. Perkara ini tidak boleh bersama sekali, jika tidak. Itu akan merusak nama baik keluarga Shen. Kalian semua pasti akan mati. Kami mengerti. Maafkan ibu, membuat kalian ikut menderita bersama ibu. Aku tidak pernah percaya cinta pada pandangan pertama, tapi aku salah sekarang. Kupikir akan mudah menemukanmu. Di manakah kamu sekarang? Kami. Apakah kita akan bertemu lagi? Enam tahun sudah. Di mana sebenarnya kau berada? Mengapa masih belum ada kabar darimu? Anakmu menghadap Ibu Suri. Ibu, sudah larut malam begini. Kenapa belum istirahat? UR, kau sudah naik tahta selama 6 tahun. Sampai sekarang belum menetapkan permaisuri atau selir. Bagaimana ibu bisa tidur nyenyak? Ibu, aku. UR, dulu kau terkena racun, tidak mau memilih selir. Tidak mau punya keturunan, ibu juga tidak pernah memaksamu. Tapi 6 tahun ini, racunmu tak pernah kambuh. Tabib istana juga mendiagnosis racunmu sudah sembuh. Tapi kenapa kau masih? UR, Ibu tahu. Dia yang memberimu penawar, menyembuhkan racunmu. Tapi 6 tahun sudah, tidak ada kabarnya. Kemungkinan besar, dalam kerusuhan pemberontakan itu, dia mengalami nasib malang. Kau sebagai raja negara, harus melupakan masa lalu. Harus memikirkan kepentingan yang lebih besar. Kalau tidak, ibu tidak bisa menghadap leluhur. Lebih baik pergi mencari hukuman. Ibu. Baiklah, anakmu akan menuruti ibu. Sampaikan tidak ibu, segera ada pemilihan selir untuk pejinda. Ibu. Anak-anak, kalian sudah bangun? Ibu sedang apa? Ibu, kami bantu ya. Tidak usah, cuma baju sedikit, ibu bisa cuci sendiri. Tidak capek. Tapi ibu, tangan ibu sudah merah kedinginan. Sakit ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ibu tidak sakit. Anak-anak, kalian lapar ya? Ibu cari makanan untuk kalian. Ayah. Buka pintu. Ada orang tidak? Ada APA? Sudah sore. Kenapa hari ini belum dikirim makanan? ITU aku mana tahu. Itu makanan aku dan anak-anak. Ternyata masuk ke mulut kalian semua. Sudah, tidak apa-apa. Ayo. Anak-anak, lihat tangan kalian. Masih sakit tidak? Tidak sakit, tiup-tiup saja sudah sembuh. Tapi ibu, tanganku masih sakit? Masih sakit? Tidak sakit lagi, ibu. Anak-anak ini sangat baik.
Selama bertahun-tahun kamu semua sudah menderita. Selalu menderita bersama ibu. Kalian semua sudah berusia 5 tahun sekarang. Selalu dikurung di halaman ini, tidak cukup makan dan pakaian. Dan juga sering dihina dan dipukuli orang lain. Ibu tidak berguna, telah menyeretmu semua. Bu, kami tidak menderita kok. Kami bahagia asalkan bisa bersama Bu. Shen Qinghuan, sudah lama tidak berjumpa. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang aku lakukan? Jika bukan karena urusan penting, nyonya aku akan datang ke tempat burukmu ini. Bersiap-siaplah untuk masuk ke istana. Masuk istana? Saat ini Yang Mulia sudah bertahta selama 6 tahun, sampai sekarang belum pernah menunjuk permaisuri, dan tidak memiliki anak sama sekali. Ibu Suri ingin memilih selir untuk Yang Mulia. Semua putri pejabat di atas pangkat 3 yang belum menikah harus masuk istana untuk mengikuti seleksi. Tapi aku sudah punya 3 anak. Bagaimana mungkin aku masuk istana untuk mengikuti seleksi? Masih berani bicara, kamu telah melakukan aib seperti itu. Keluarga Shen tentu tidak bisa. Jadi selama bertahun-tahun, kami selalu merahasiakannya dengan sangat ketat. Semua orang menjara kamu. Belum menikah. Jika kamu tidak masuk istana, keluarga Shen akan melakukan dosa penipuan terhadap kaisar. Jadi kamu harus ikut serta. Aku tidak mau masuk istana. Aku mau tinggal bersama anak-anakku. Tangkap dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan sentuh anak-anakku. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh anak-anakku. Selama kamu patuh mendengarkan ketiga anak kecil ini, tentu tidak akan apa-apa. Bawa mereka ke ruin. Tunggu. Aku akan masuk istana mengikuti seleksi. Lepaskan anak-anakku. Shen Qinghuan, kamu sanggup. Sama seperti ibumu. Punya wajah yang menggoda seperti rubah. Tapi aku peringatkan, dalam seleksi kali ini kamu tidak boleh terpilih. Jika tidak, seluruh keluarga Shen akan celaka karena kamu. Pilihan yang mulia, bagaimana aku bisa mengendalikannya? Dengan ini, aku jamin kamu pasti tidak akan terpilih dalam seleksi kali ini. Dan juga bisa membantu Yuhi keluargaku naik ke tahta permaisuri. Apakah mau menyelamatkan ketiga orang kecil yang lucu itu? Tergantung pilihanmu sendiri. Bu, jangan minum itu. Ibu pasti akan menyelamatkan kalian semua. Lihat, sungguh megah. Qinggar Perdana Menteri Shen memiliki 2 putri yang kecantikannya terkenal. Hari ini pasti harus bertemu mereka. Sungguh cocok sebagai putri utama keluarga Perdana Menteri Shen. Cantiknya luar biasa, sungguh membuat kami iri. Terima kasih atas pujiannya, saudari-saudari. Dengan kecantikan luar biasa seperti kakak Shen, adik rasa, posisi permaisuri pasti akan menjadi milik kakak. Qinggar, kakak Shen memiliki kakak tiri yang juga cantik jelita. Kenapa dia tidak terlihat? Kakak, cepat keluar. Semua orang menunggumu. Kenapa memakai cadar? Oh, kau sudah keluar. Putri selir ya tetap putri selir, tidak pantas tampil. Maafkan kami membuat saudari-saudari tertawa. Kakak Shen, kakak tirimu ini siang bolong. Pakai cadar buat apa? Jangan-jangan kabarnya salah. Dia jelek dan tidak berani menampakkan wajah? Kakak baikku, cepatlah lepaskan cadarmu. Tunjukkan wajahmu pada semua orang. Kok ada orang yang begitu jelek? Jelek sekali. Berani-beraninya ikut seleksi. Tidak takut menakuti Ibu Suri dan Yang Mulia? Pergi sana. Sial benar. Benar sekali. Para nona, giliran kalian. Shen Qinghuan, kau lebih cantik dariku, tapi tetap harus berlagak jelek untuk membantuku naik. Tahan sebentar lagi, asal aku bisa gagal dengan lancar. Anakku akan aman.
Tolak. UR, hari ini yang datang adalah putri-putri pejabat tinggi. Rupa dan bakatnya masing-masing luar biasa. Bagaimanapun, kau harus memilih seorang permaisuri. Kelompok berikutnya. Para nona, harap berhenti. Untuk menghadap yang mulia, kulit harus lembut. Napas harum. Maka Ibu Suri menganugerahkan embun bunga Phoenix. Air ini direbus dari es gunung dan sari ratusan bunga. Harap diminum, lalu ikut aku menghadap yang mulia. Semoga yang mulia dan Ibu Suri panjang umur dan sejahtera. Berdiri. Terima kasih Ibu Suri. Yang berbaju biru, putri siapa kau? Putri Perdana Menteri Shen Sui. Shen Qinghuan. Maju dan jawab. Angkat kepala. Keluarga Perdana Menteri Shen, bagaimana bisa mengatakan? Putri yang begitu buruk rupa, berani-beraninya dikirim ke istana untuk ikut seleksi. Mohon pengampunan Ibu Suri. Tenangkan amarah Ibu Suri. Sejak kecil, wajah kakak sudah rusak. Ibu Suri memerintahkan semua gadis yang belum menikah harus ikut seleksi. Ayah hanya menunjukkan kasihan. Tidak berani melanggar perintah yang mulia. Mohon jangan salahkan ayah. Kamu juga putri keluarga Shen, namamu siapa? Hamba Shen Yuhe. Kamu adalah putri utama keluarga Shen, Shen Yuhe? Tak hanya cantik parasnya, tapi juga sopan perilakunya. Shen Sui mendidik putrinya dengan baik, Yue. Ibu merasa dia cukup baik, bagaimana pendapatmu? Sesuai keputusan Ibu Suri. Tinggalkan plakat, berikan kantong wewangian. Terima kasih yang mulia, terima kasih Ibu Suri. Itu dia. Wajah-wajahmu? Dia kenapa? Kok bisa secantik ini? Bagaimana bisa begini? Jangan-jangan es obatnya habis? Menghadap wajah suci, kulit harus mulus, napas harum. Maka Ibu Suri menganugerahkan embun bunga Phoenix. Wah, ternyata putri selir keluarga Shen secantik ini. Kalau aku punya wajah seperti ini, mati pun rela. Tadinya kukira putri utama Shen Yuhe sudah cukup cantik. Dibanding wajah ini, biasa saja. Benar kata mereka. Berjualah, Shen Qinghuan. Berani menyembunyikan wajah asli di hadapan istana, sengaja berpenampilan buruk. Mohon ampun Ibu Suri. Putri keluarga bangsawan bisa masuk istana, ikut seleksi, melayani yang mulia. Itu kehormatan tertinggi. Apa kamu sengaja berpenampilan buruk karena tidak mau melayani Jun Shang? Balas Ibu Suri, hamba adalah putri selir. Sejak kecil tidak dididik oleh dayang pengajar, jadi soal aturan istana sama sekali tidak tahu. Sungguh, tidak mau mempermalukan keluarga, makanya hamba salah. Mohon ampun Ibu Suri, mohon. Ibu. Mengingat alasannya, bisa dimaklumi. Tak perlu dihukum. UR jarang perhatikan seorang wanita. Ini bagus sekali. UR kasihan padanya. Kalau begitu, Ibu serahkan dia padamu untuk diatur.
Karena tidak tahu aturan, tinggallah di istana, biar Dayang pengajar mengajarmu aturan. Tinggal di istana. Apa Kaisar memilihnya? Shen Qinghuan ini Hanya putri selir, kok bisa beruntung sekali. Bisa dapat perhatian khusus Kaisar. Ibu sorry, you're. Wajah wanita ini memang bagus, tapi tadi sudah tinggalkan plakat Shen Yuhe. Satu plakat saja, kembalikan. Yang mulia, Silakan Nona tinggalkan kantong wewangian anugerah Kaisar. Shen Yuhi yang sombong ini, dia adalah putri sah dari keluarga Shen. sekarang, Samuel Perhatian Mala Diambil Ola Anak Selir. Bahkan papan namanya sudah disita. Penghinaan sebesar ini, kalau aku jadi Shen Yuhi, mungkin sudah ingin mati saja. Kamu yang merusak rencanaku, jangan senang dulu. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Shan Qinghuan, Putri Shan Shui. Diterima, diberi kantong wewangian. Yang mulia, Ibu Suri, Shen Qinghuan bukanlah perawan yang suci. sama sekali tidak pantas masuk istana untuk melayani Kaisar. Apa maksudmu, Ibu Suri? Meski Shen Qinghuan adalah kakak kandungku, tapi hamba tidak tega melihat Yang Mulia dan Ibu Suri tertipu olehnya. 6 tahun lalu, dia berhubungan dengan pria sampai hamil, lalu melahirkan 3 anak. 6 tahun lalu. APA, Ibu, kamu benar-benar bukan perawan lagi, bahkan punya 3 anak. Bukan begitu, Ibu Suri. Ibu Suri, kakak hamba ini sejak kecil memang bandel. Sejak dulu, mengandalkan kecantikannya sedikit, suka menggoda pria di mana-mana. 6 tahun lalu, saat dia berbuat mesum dengan pria, ibunya. Sedang sakit parah, sampai akhirnya meninggal karena marah. Kamu membalik fakta, jelas-jelas kamu yang membunuh ibuku. Yang mulia, Ibu Suri, kalau tidak percaya, bisa jemput 3 anak itu, mereka ada di kediaman keluarga Shen. Benar tidaknya ucapan hamba, lihat saja nanti. Cepat kirim orang ke kediaman Shen. Bayarlah Ailang lihat, siapa yang berani. Berkeliaran dan menepuk di hadapan Kaisar. Baik, Kalau anak-anak ketahuan, keluarga Shen juga akan kena imbas. Istri utama dan ayah pasti tidak akan membiarkan mereka menemukan anak-anak itu. Semua akan baik-baik saja. Ibu, ini tempat apa? Jangan takut, anak-anak, ibu akan melindungi kalian. Shen Qinghuan, kali ini kamu pasti mati. Ibu Suri, ini adalah 3 anak yang dilahirkan Shen Qinghuan. Buktinya jelas, membuktikan ucapan hamba. Semua benar. Shen Qinghuan, Kamu berzina, melahirkan anak tanpa nikah, merusak moral. berani ikut seleksi selir, menghina kekuasaan Kaisar, pantas mati. Jangan sentuh anak-anakku, jangan. Ibu Suri, Yang Mulia, hamba tidak sengaja menyembunyikannya. Hamba tahu salah, Yang Mulia. Mohon ampuni hamba, Ibu Suri. Mohon ampuni hamba, Paduka. Mohon ampun, Ibu Suri. Ibu, kau berdarah. Sakit tidak? Bangun, kita pulang. 3 anak ini, mengapa aku merasa sangat familiar? Kutanya, siapa ayah ketiga anak ini? Paduka. Sebenarnya, 6 tahun lalu, hamba. Paduka, Ibu Suri. 6 tahun lalu, keluarga kami mengalami aib ini. Ayah saat itu langsung menyuruh orang menyelidiki. Tapi siapa sangka, Shen Qinghuan pernah masuk ke
Tempat seperti rumah bordil, dan di tubuhnya ditemukan uang 1000 tael. Mungkin, bahkan dia sendiri tak tahu siapa ayah ketiga anak manis ini. Hamba benar-benar tidak tahu. Tampaknya, wanita 6 tahun lalu itu bukan dia. Ibu, menurutku anak-anak ini kasihan. Bagaimana kalau kita lepaskan saja, biarkan mereka keluar istana? Bagaimana bisa? Wanita ini berdosa menipu raja. Kalau tidak diperiksa dengan baik, lalu dilepaskan begitu saja. Di mana wibawa kerajaan? Tuan dan Nyonya Shen minta bertemu. Hamba menghadap Paduka, menghadap Ibu Suri. Perdana Menteri, putrimu berzinah dan melahirkan tanpa nikah. Kau berani mengirimnya ke istana untuk pemilihan selir? Apa kau sengaja ingin mempermalukan kaisar? Ini. Lapor Ibu Suri, suami hamba dan hamba tidak tahu. Dia menyembunyikan dari kami dan masuk istana sendiri. Kau bohong. Justru kau yang menyuruhku masuk istana. Katakan. Anak durhaka. Kau berbuat hal yang begitu melawan ini. Masih berani menuduh ibumu? Aku berulang kali mengingatkan. Melarangmu masuk istana. Kau malah sembunyikan dari semua orang. Menerobos masuk istana, membuat Paduka dan Ibu Suri murka. Paduka, Ibu Suri, keluarga Shen selalu menyembunyikan. Fakta hamba melahirkan tanpa nikah. Takut jika hamba tidak masuk istana, akan membuat Paduka murka. Jadi, mereka ancam hamba dengan 3 anak hamba. Untuk memaksa hamba masuk istana. Adapun soal menyamar jelek, itu juga ide ibu tiri hamba. Dia ingin hamba melakukannya. Untuk membantu adik perempuan naik tahta permaisuri. Bualan belaka. Keluarga Shen selalu setia, mana mungkin melakukan hal yang meremehkan kerajaan seperti ini. Jelas-jelas kau yang haus kemuliaan. Ingin menaikkan derajat, sengaja menyembunyikan fakta pemilihan selir. Bahkan rela berpenampilan buruk demi menarik perhatian yang mulia. Sekarang malah ingin menyeret seluruh keluarga kami ke dalam masalah. Benar, Paduka Ibu Suri, hamba hari ini. Ketika melihat Shen Qinghuan, sangat terkejut. Tapi karena masih saudara, jadi hamba sembunyikan. Tak disangka. Shen Qinghuan demi menaiki posisi, berani melakukan hal yang memalukan seperti ini. Yang mulia, Paduka Ibu Suri, mohon diselidiki dengan baik. Kalian, demi menghindari hukuman, berani melimpahkan semua kesalahan ke pundakku. Yang mulia, Paduka Ibu Suri, hamba benar-benar tidak bersalah. Bangsat. Shen Qinghuan, aku peringatkan kau. Nyawa seluruh keluarga Shen bergantung padamu. Sampai saat ini, hanya kau yang harus menanggung semua ini. Kalau tidak, seluruh keluarga Shen akan celaka. Bagaimana denganku? Pernahkah kau pikirkan hidup matiku? Masuk istana bukan keinginanku. Sekarang, kalian semua menimpakan kesalahan padaku. Atas dasar apa? Kau masih berani bertanya? Kalau bukan karena kau dulu tak tahu malu, berhubungan dengan orang lain, melahirkan 3 anak, mana mungkin terjadi? Hal seperti hari ini? Kau dengar, hari ini kau harus mengaku, mau atau tidak. Yang mulia, Paduka Ibu Suri. Hamba gagal mendidik anak, memiliki anak perempuan. Yang tak tahu malu seperti ini. Sangka. Memalukan di hadapan Yang Mulia dan Paduka Ibu Suri. Hamba bersalah. Hamba hari ini akan Memutuskan hubungan ayah anak dengan Shen Qinghuan. Hidup matinya tak ada hubungannya dengan keluarga Shen. Mohon Yang Mulia dan Paduka Ibu Suri, hukumlah sesuka hati. Shen Sui. Kau tak pantas jadi ayahku. Cukup, Shen Qinghuan. Kau berzina, melahirkan anak tanpa nikah, tak sesi. Di depan umum menghina ayah, mencaci ibu tiri dan adik, tak berbakti. Ikut seleksi selir, meremehkan Yang Mulia, tak setia. Kau mengaku bersalah atau tidak? Hamba tidak melakukannya. Hamba tidak mengaku bersalah. Perempuan ini keras kepala, harus diperiksa. Penggawau. Berikan hukuman fisik. Aku ingin lihat, dia akhirnya mengaku atau tidak. Shen Qinghuan, aku tanya sekali lagi, kau mengaku atau tidak? Paduka Ibu Suri, hal yang tak hamba lakukan, sekalipun mati, hamba tidak akan mengaku. Ibu Suri, meskipun perbuatannya merusak tata krama, tapi dia masih punya 3 anak, cukup hukuman ringan saja. Lepaskan dia.
Paduka. Perbuatan wanita ini adalah penghinaan terhadap kekuasaan kaisar, harus dihukum berat. Sebagai peringatan, tindakan Ibu Suri ini semua demi Paduka. Tapi, Paduka, kakak perempuan hamba ini biasa berpura-pura lima. Untuk menipu pria. Paduka, jangan sampai tertipu olehnya. Paduka adalah penguasa tertinggi. Jangan terlalu lembut hati. Wanita jahat, lepaskan ibuku. Wajah anak ini kok mirip sekali dengan UR waktu kecil. Nian, jangan bicara seperti itu. Kepada Ibu Suri. Cepat minta maaf pada Ibu Suri. Ibu, Ibu Suri, yang kinailah. Hamba tidak mampu. Membuat Ibu Suri terkejut. Bodoh. Satu anak saja tidak bisa jaga. Anak lucu memang anak lucu. Ibu yang tidak tahu aturan. Melahirkan anak yang sama. Berani bersikap tidak sopan pada Ibu Suri. Ibu Suri benar. Perilaku anak. Jajarkan oleh ibunya. 3 anak lucu ini. Sehari-hari tidak menghormati orang tua. Sangat keterlaluan. Membuktikan Shen King Huan sehari-hari. Tidak menghormati Paduka dan Ibu Suri. Karena 3 anak ini hasil perselingkuhan. Seharusnya sudah dihukum mati. Hari ini berani menghina Ibu Suri. Tidak bisa dimaafkan. Hang wow. Bawa mereka bertiga ke Ye Yuting untuk dihukum. Tempat seperti Ye Yuting, katanya masuk tidak bisa keluar lagi. 3 anak Shen King Huan ini. Mungkin nyawanya tidak akan selamat. Ibu Suri, semua kesalahan hamba. Mohon lepaskan anak-anak hamba. Ibu Suri. Paduka. Segat dia. Dia mau membunuh Paduka. Paduka, mohon Paduka, tolong selamatkan anak-anak hamba. Kamu tidak punya malu? Sudah seperti ini. Masih berani merayu kaisar? Tidak tahu malu. Hang wow. Bawa wanita ini, hukum mati dengan tongkat. Ibu Suri. Hamba tidak merayu Paduka. Semua kesalahan hamba. Hamba bisa mati. Mohon, lepaskan anak-anak hamba. Ibu Suri, mereka baru 5 tahun. Lepaskan mereka. Ibu Suri. Asalkan Ibu Suri lepaskan anak-anak hamba, hamba mati pun tidak menyesal. benar-benar dia. Semuanya berhenti. Yuya. Yang mulia. Kamu bilang, yang mulia ini sebenarnya kenapa sih? Nggak tahu. Semuanya keluar. Aku ada yang mau tanya sendiri pada Shen King Huan. Ibu, kenapa tiba-tiba yang mulia? Mau menyisakan Shen King Huan sendirian? Jangan-jangan dia terhipnotis, mau membebaskannya? Tenang. Si manis hari ini bikin skandal besar. Pasti nggak bakal dibiarin gitu aja. Yang mulia nggak eksekusi si manis ini di depan umum. Dan yang lain-lain itu, mungkin takut nodai nama baiknya sebagai Raja Bijak. Beja kita pergi, dia pasti bakal mati menjenaskan. Ibu benar. Ayo pulang, nunggu kabar baik. Ayo. Yang mulia, tolong selamatkan anak-anakku. Hamba rela mati untuk menebus dosa. 6 tahun. Kamu tahu nggak betapa susahnya aku mencari kamu? Kamu nggak ingat aku lagi? Kamu masih hidup? Bagus sekali. Maafkan aku. Aku terlambat datang. Ibu. Anak-anak.
Syukurlah kalian baik-baik saja. Ini ayah kalian. Mereka, anak-anakku, Ibu, benarkah dia ayah kita? Iya, anak-anakku. Dia ayah kalian. Cepat panggil Kaisar Ayah. Kaisar ayah. Tunggu dulu. Jadi, UR, King Huan, kamu adalah wanita yang kamu cari selama 6 tahun? Dan ketiga anak ini adalah anak-anakmu? Kakek, nenek, wanita jahat ini mau bunuh kita. Paduka Ibu Suri, semua salah hamba. Tolong jangan sakiti anak-anak. Ibu. Hebat! Keturunan dinasti Xia kita sulit. Sejak kakek buyutmu, cuma satu anak laki-laki. Ibu sempat khawatir kamu nggak punya penerus, King Huan. Kamu langsung kasih UR 3 anak. Kamu pahlawan besar dinasti Xia kita. Tidak heran tadi saya merasa sangat akrab melihat mereka. Sekarang setelah diperhatikan, mereka semua mirip sekali dengan UR. Paduka Ibu Suri. Wanita jahat, kamu tidak akan membunuh kami lagi? Wanita jahat itu adalah nenek buyut kalian. Nenek sayang kalian tidak mungkin ingin menyakiti kalian. Bagaimana mungkin tega membunuh kalian? Tadi nenek buyut tidak sadar. Nenek minta maaf. Jangan marah pada nenek, ya. Si cucu? Aku tadi juga seharusnya tidak memanggilmu wanita jahat. Maaf, nenek buyut. Anak yang baik. Eyo. King Huan. Saya akan mengangkatmu sebagai permaisuri. Paduka, status hamba rendah. Mana pantas menjadi permaisuri negara? Mohon Paduka pertimbangkan kembali. Dulu kau menyelamatkan saya, dan melahirkan 3 anak untuk saya. Jasa besar, dan menderita begitu banyak karenanya. Di mata saya, selainmu, tidak ada yang pantas menduduki posisi permaisuri. Ibu, bagaimana pendapat ibu? Saya rasa, UR benar. King Huan, jangan menolak lagi. Kau masih terluka, tidak usah bersyukur. King Huan, kita semi-besar keluarga. Tidak usah terlalu formal. Hamba berterima kasih pada Ibu Suri. Terima kasih atas anugerah Paduka. King Huan, jasamu begitu besar. Upacara penobatan permaisuri harus dirayakan besar-besaran. Pilen, panggil kepala rumah tangga istana. Paduka Ibu Suri. Segera pilih hari baik dengan standar tertinggi dinasti Xia. Persiapkan upacara penobatan permaisuri. Lapor Paduka Ibu Suri. Hari baik terbaik tahun ini adalah 3 hari lagi. Bagus sekali. UR dan King Huan menikah lebih cepat. Saya juga tenang. Mengenai protokol, yang lain tidak masalah, hanya bagian menjemput pengantin. Menurut tradisi leluhur, Paduka harus memimpin sendiri untuk menjemput permaisuri. Dari rumah orang tua ku istana, disempat rakyat sepanjang jalan. Tradisi leluhur tidak boleh dilanggar. Kalau begitu, King Huan pulang dulu ke keluarga Shen untuk mempersiapkan pernikahan. Sedangkan mereka bertiga tinggal dulu di sini. Ibu, kediaman Shen adalah tempat yang berbahaya. Jika King Huan kembali, saya khawatir. Yang mulia tenang saja, asal Anda mengirimkan surat keputusan penobatan permaisuri ke kediaman keluarga Shen, meski keluarga Shen punya nyali sebesar apapun. Takkan berani menghina permaisuri yang sah. Saya hanya mengikuti pengaturan yang mulia dan Ibu Suri. King Huan, 3 hari lagi aku akan menjemputmu. Wanita Shen King Huan ini. Awalnya sudah kupilih, tapi semuanya dirusaknya. TAPI. Wanita ini ditahan di istana oleh Yang Mulia. Kok tidak ada kabar ya? Memangnya harus ada kabar apa? Pasti dihukum mati diam-diam. Urusan memelukkan bag ini. Mau diumumkan ke seluruh dunia? Ibu benar, tapi anakku masih khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan?
Ibu very tahu kamu. Posisi permaisuri hanya bisa milikmu. Nyonya. Dia kembali. Siang bolong kamu lihat hantu? Gagap pemat. Shen Qinghuan, kamu ternyata belum mati. Tidak berhasil membunuhku. Kalian pasti sangat kecewa ya? Wanita, kamu masih berani pulang? Kursi permaisuriku dirusak olehmu. Haryani kebenar kamu. Berani-beraninya kamu pukul aku? Kamu, Yuhi. Selama bertahun-tahun, berapa banyak kejahatan yang kau lakukan padaku dan anak-anak? Tamparan ini sudah sepatutnya kau terima. Aku lawan kamu. Siang-siang, ribut apa? Tuan cepat datang. Lihat ini, baru pulang. Lihat Yuhi kami jadi seperti apa. Cepat lihat. Yuhi, Ayah, anak durhaka. Kenapa kamu pulang? ayah, aku tahu. Dia pasti kabur dari istana. APA. Kamu hamil di luar nikah, rusak seleksi. Buat adikmu kehilangan posisi permaisuri. Tidak diam mati di istana. Berani-beraninya kamu kabur. Tuan, wanita kecil ini berbuat hal memalukan, lalu kabur dari istana. Menurutku kita harus menangkapnya. Bawa ke istana untuk minta maaf. Kalau Yang Mulia dan Ibu Suri marah, kita tidak akan sanggup menanggungnya. Alright, tangkap dia untukku. Siapa berani sentuh aku? Aku permaisuri yang dinobatkan langsung oleh Yang Mulia. Ratu, kupikir otakmu sudah rusak karena dipukul ya? Kamu perempuan yang moralnya rusak, sudah melahirkan 3 anak yang lucu. Yang Mulia dan Ibu Suri mengangkatmu sebagai ratu. Itu karena kamu tidak pernah buang air kecil dan bercermin untuk melihat wajahmu sendiri. Kamu berani menyamar sebagai ratu sekarang? Kamu ingin membunuh seluruh keluarga kami? Kalian tidak percaya. Percaya padamu? Kecuali otak kami semua sudah rusak, itu baru percaya. Tidak percaya tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Maklumat pengangkatan ratu akan dikirim ke sini. Nanti, benar atau tidaknya perkataanku akan terbukti sendiri. Berpura-pura seperti itu? Aku pikir tidak perlu menunggu maklumat apapun. Kamu mengaku sebagai ratu, kan? Ayo kita bawa dia ke istana. Lihat apa yang bisa dia katakan di hadapan Yang Mulia. Diam saja ngapain? Aksi! Saya! Lepaskan aku. Siapa yang berani menyentuhku? Aku akan membuat seluruh keluarga Shen ikut mati. Hari ini aku tidak hanya akan menyentuhmu, aku juga akan memukulmu. Kamu perempuan. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Maklumat tiba. Maklumat? Maksudmu? Dengan titah kekaisaran, putri keluarga Shen, Zhu Mao Guanmian, Qing Cheng Li Sun Zhen Shan Ziran, Yan Rong Yuze, diangkat sebagai ratu, demikian titahnya. Tuan Zhen, terimalah titah. Hamba menerima titah dan bersayuker. 3 hari lagi, Yang Mulia akan memimpin rombongan pengantin secara pribadi untuk menjemput Nona Shen kembali ke istana. Ini adalah pakaian pernikahan ratu, kamu harus mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih atas petunjuknya, Paman Sang. Putri keluarga Shen. Yuhi, bagus sekali. Yang Mulia akan mengangkatmu sebagai ratu. Aku? Kamu bodoh? Di maklumat tadi kan sudah dikatakan. Mengangkat putri keluarga Shen sebagai ratu. Tentu saja kamu. Kalau tidak, masa perempuan yang melahirkan sebelum menikah itu? Kalau begitu, aku akan menjadi ratu, ibu? Ayah, aku akan menjadi ratu. Maklumat pengangkatan dan pakaian pernikahan ini jelas-jelas milikku. Kapan menjadi milik Shen Yuhi? Pengsat, barusan kamu lancang menyamar sebagai ratu sudah keterlaluan. Sekarang Paman Sang belum jauh. Kamu berteriak-teriak di sini, 100 kepala kami pun. Tidak akan cukup untuk kau. Sudah kubilang, maklumat ini untukku. Omong kosong. Pengawal, tangkap dia. Sudah siap semua? Lapor Yang Mulia, semuanya sudah siap. Ayah, kami juga sudah siap, cepat berangkat. Kami sudah tidak sabar ingin bertemu ibu. Angkat Tandu. Berangkat.
Wah, kakakku sayang, Baru beberapa hari tak jumpa. kamu makin kurus Nian. Shen Yuhi, aku peringatkan kamu. Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, aku takkan biarkan kamu. Aduh, aku takut sekali. Kamu siapa? Berani bicara begitu pada permaisuri? Akulah permaisuri yang diangkat resmi oleh Baginda. Kamu cuma penipu, berani menyamar jadi permaisuri. Nanti Baginda datang, dia takkan biarkan kamu. Sudah mau mati, masih berlagak di sini. Awalnya kukira akan menanganimu setelah pernikahan hari ini. Tapi sepertinya tak perlu lagi wanita sepertimu. Mari pantak ada yang tahu. Bukannya kamu sangat merindukan ibumu, si manis itu? Hari ini, aku antarkan kamu untuk bersamanya. Yuhi, rombongan penggantin Baginda sudah hampir tiba. Kenapa kamu berlambat-lambat? Kamu. Sepet lepaskan. Ibyo. Wanita ini sampai sekarang masih berani berkata, dirinya adalah permaisuri. Setiap kali kuingat dia masih hidup, aku tak bisa terima. Sudah, kamu sekarang kan sudah jadi permaisuri. Kalau mau menghabisi nyawa wanita ini, jangan kotori tanganmu sendiri, kan begitu? Ibu, Anda benar. Serahkan saja di sini pada kalian, aku tak mau melihat wanita ini lagi. Hamba menghadap Baginda. Semblan Wibutan. Bangunlah. Terima kasih Baginda. Waktu baik sudah tiba, di mana permaisuri. Sipat panggil permaisuri Kelyur, jangan buat Baginda menanggal lama. Kenapa kamu? Baginda. Beraninya, berani menyamar jadi permaisuri. Ibu mana? Kami mau ibu. Aku tanya, Shen Qinghuan di mana? Jangan-jangan Baginda sudah tahu. Shen Qinghuan kabar. Jadi bukan hanya marah pada Yuhi, bahkan mau menghukum dan menangkap orang. Ini, jangan sampai Baginda tahu dia ada di kediaman ini. Benar? Yang mulia, Shen Qinghuan tidak dikirim. Ditinggal di istana kan? Dia tidak kembali ke kediaman. Omong kosong. Ibuku sudah kembali 3 hari yang lalu. Tapi kami tidak melihatnya sama sekali. Berbicara tentang Shen Qinghuan ini, dia sudah tidak sopan dari sebelumnya, mungkin saja di luar istana. Dia punya selingkuhan. Mungkin dia lari bersama kekasihnya loh. Yang mulia, apa yang dikatakan ibuku benar? Yang mulia, Siapa di sana? Pergi ke kediaman itu dan cari dia untukku. Yang mulia. yang saya punya ini adalah heading merah kelas atas. Sekali mengenai darah langsung mematikan. Saya akan mengirimmu ke alam baka sekarang juga. Lepaskan aku. Qinghuan. Qinghuan, di mana sebenarnya kamu? Cepat kemari. Sepertinya ibuku ada di sini. Gelang ini peninggalan nenek. Ibu selalu memakainya di badan. Kami tumbuh besar tinggal di sini, jadi ibu pasti ada di dalam rumah ini, pasti. Yang mulia, Shen Qinghuan benar-benar tidak ada di kediaman. Lebih baik yang mulia kembali ke istana dulu, biar hamba yang mencarinya. Dan segera mengirimkannya ke istana untuk dihukum. Benar yang mulia. Semua pergi menjauh dariku. Qinghuan. Orang durhaka mana yang berani? Qinghuan, apa kamu tidak apa-apa? Ibu. APA kamu tidak APA? Siapa? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Yang mulia. Shen Qinghuan Kelyur Istana Tanpa Izin. Dan juga menyamar sebagai permaisuri. Kami semua melakukan ini untuk kebaikan yang mulia.
barulah kami mengurungnya di sini. Benar Yang Mulia, kami berencana besok akan mengirimkannya ke istana untuk dihukum, bukan kami sengaja tidak memberitahu setelah tahu. Benar, 1000 salah 10.000 salah. Semuanya adalah salah wanita ini. Yang Mulia berbaik hati, jangan marahkan kami. Bagaimana aku tidak tahu bahwa permaisuriku harus keluar istana diam-diam, bahkan menyamar sebagai dirinya sendiri? Yang Mulia, maksudmu? Dialah yang adalah permaisuri sebenarnya? Tapi di atas surat perintah jelas-jelas. Aku untuk menikahi King Huan dengan upacara permaisuri. Jadi saya suruh dia tinggal di kediaman menunggu pernikahan di surat perintahku. Yang tertulis adalah putri keluarga Shen, yang dimaksud juga dia. Kalian tidak hanya salah mengenali permaisuri, bahkan terus-menerus menghina dan mencacinya, sungguh dosa yang pantas dihukum mati. Semuanya hancur. Yang Mulia, Shen King Huan adalah permaisuri. Bagaimana mungkin? Aku tidak percaya. Tidak percaya, ya? Kalau tidak percaya, aku akan memukuli kalian sampai percaya. Pengawal, surat mereka semua keluar. Baik, Yang Mulia. Chen Can. Yang Mulia, ampun. Bukan seperti ini, Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, mohon ampuni kami. Yang Mulia, kami tahu salah. Kami salah mengenali permaisuri. Tapi permaisuri juga keluarga kami, Yang Mulia. Mohon ampun. Benar, permaisuri, kita saudara. Aku tidak akan berani lagi. Benar? King Huan, tolong mohonkan ampun pada Yang Mulia. Meski ayah berbuat salah, tapi kita tetap satu keluarga. Satu keluarga, ya? Tuan Shen lupa? Di hadapan Kaisar dulu. Kau sudah putus hubungan denganku. Sekarang bilang ini. Tidak lucu kah? Pengawal. Mengangkat. Qing Huan Jian Gan. Qing Huan, ayah benar-benar tahu salah. Lepaskan ayah. Tolong, permaisuri. Mohon maafkan kami. Masih kuat merengek? Tampaknya pukulan kurang. Tambah 50 lagi. Jangan. Yang Mulia, permaisuri, 100 pukulan selesai. Bagaimana menghukum mereka bertiga? Cheng Shui tidak hormat pada permaisuri, menghina wibawa kerajaan. Mulai hari ini, jabatannya sebagai Perdana Menteri dicabut. Jangan, Yang Mulia. Keluarga Shen turun-temurun melayani negara. Jangan sampai hancur di tanganku. King Huan, sekarang serahkan padamu. Kalian meracuni ibuku, menyiksa anakku. Hari ini mau membunuhku. Sungguh pantas mati. Mati bagi kalian. Terlalu murah. Bukankah kalian paling peduli? Kekayaan dan kekuasaan? Maka kurampas semuanya. Rasakan penderitaanku dan ibuku. Pengawal. Mulai sekarang, rampas semua harta keluarga Shen. Turunkan mereka bertiga jadi pengemis. Yang membantu di rumah, hukum mati dengan tongkat. Qing Huan, ayah tahu salah. Tolong lepaskan kami, King Huan. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Yang Mulia. Yang Mulia, turunkan aku. Tidak, aku akan mengantarmu ke istana sendiri. Bagiku, sekarang tubuhmu lebih penting dari segalanya. Banyak orang melihat. Biarkan mereka lihat kalau mau. Aku akan beritahu semua orang betapa aku mencintai permaisuriku. Tenang, Bu, kami tidak melihat apa-apa. Kembali ke istana. Wanita, selama aku masih hidup, aku tidak akan melepaskanmu. Sudah sampai istana.
King Huan. Akhirnya aku menikahimu. Yang mulia. Hamba ada yang ingin dikatakan. Yang mulia, sebenarnya di penjara dulu ada orang yang menyuruh hamba mendekati yang mulia dan memberi yang mulia obat. Yang mulia tidak memaafkan hamba tidak apa, asalkan yang mulia berlaku baik pada ketiga anak itu, mereka benar-benar anak kandung yang mulia. King Huan. Semua yang kau katakan sudah aku tahu. Tahu. Waktu itu meski aku terperangkap di penjara. Tapi ada banyak mata-mataku di luar. Ditambah setelahnya, aku mencari kamu, jadi wajar aku tahu seluruh kejadiannya. Tapi hanya latar belakangmu yang tidak ada yang tahu. Kalau yang mulia sudah tahu semua, tidak takut kalau hamba ini. Aku dan King Huan telah menjadi suami istri. Saling mencintai tanpa keraguan. Pagi-pagi begini, permaisuriku mau kemana? Yang mulia, hari ini hamba harus bangun pagi, memberi salam dan menyajikan teh pada Ibu Suri. Tapi, aku tidak tega melepas permaisuri. Yang mulia, di pihak Ibu Suri. Yang mulia. Ada apa? Yang mulia, Ibu Suri bilang, hari ini bangun pagi. Badannya agak tidak enak, harap permaisuri. Datang memberi salam lain hari. Mengerti. Baik. Kalian berdua, pagi-pagi kok berdiri sedekat ini? Tidak punya mata lihat sama sekali, ikut aku. Ibu Suri sudah bicara. Apa Ratu masih mau menolakku? Yang mulia, ini masih siang bolong. Tidak pantas kan? Masih malu-malu begini? Ku ingat ketika di penjara. Kamu berani banget kan? Nenek Kaisar, kenapa kamu berbohong bilang tidak enak badan? Nenek Kaisar melakukan ini untuk kebaikan ayah dan ibumu. Mereka sudah terlalu lama tidak bertemu, ada beberapa hal yang tidak bisa selesai dibicarakan hanya dalam satu malam. Tapi bicara apa yang harus dilakukan di dalam kamar? Aku tahu. Ini namanya kebahagiaan di kamar pengantin. Nanti kita akan punya adik laki-laki dan perempuan. Asyik. Senang kan? Bu. Aku dingin sekali. Tahan sebentar lagi. Tidak tahan. Ibu pergi ke warung mie di sebelah minta sup panas, oke? Bos, ada sup mie tidak? Beri kami 3 mangkok. Pergilah. Apa sikapmu ini? Sup mie juga tidak berharga mahal. Kasih kami sedikit, apa salahnya? Sikap APA ini, kalian minta makan tapi masih sombong sekali. Kamu masih pikir kamu masih Nyonya Menteri? Cepat pergilah. Dulu aku memang Nyonya Menteri. Ku bilang padamu. Nanti ketika keluarga kami bangkit kembali, akan kuhancurkan warung jelekmu ini. Aku takut kamu ya. Cepat pergilah. Barang yang tidak tahu siapa apa. Cepat pergi. Bu, dapatkah makanan tidak? Aku Shen Sui, sepanjang hidupku selalu bergelimang kemewahan. Kapan aku harus menderita seperti ini, tidak menyangka di usia tua. Malah jatuh ke tingkat mengemis di pinggir jalan. Binatang kecil itu yang menyebabkannya. Samuel Salah Shen Qinghuan. Siapa di antara kalian yang Cui Molan? Akulah, kamu cari aku ya. Terima kasih. Ini apa? Bu, Ada apa denganmu?
Yuhi, apakah keluarga kita bisa bangkit kembali nanti? Semuanya bergantung padamu. Bu, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Bibi sepupuku adalah Bibi Permaisuri Cui di istana. Kemarin aku minta tolong orang menyampaikan permintaan bantuan padanya. Ini surat balasan yang dia kirimkan. Surat ini mengatakan bahwa 6 tahun yang lalu, ketika Yang Mulia masih menjadi putra mahkota, pernah menghabiskan 1 malam dengan seorang wanita di penjara. Tapi setelah itu wanita itu menghilang selama bertahun-tahun. Baginda selalu memikirkannya, tak bisa melupakannya. Bu, apa hubungannya dengan aku? Podo, Baginda belum pernah melihat wajah wanita itu. Dia hanya ingat ada tanda lahir burung phoenix di bahunya. Dan kamu, seumuran dengan wanita itu. Bu, maksud ibu, aku harus berpura-pura jadi wanita itu, mendekati Baginda? Benar, sekarang meskipun Baginda terpesona oleh Shen Qinghuan, bahkan 3 anaknya pun tak dihiraukan, tapi kecantikanmu tak kalah dari Shen Qinghuan. Kalau dapat kesempatan melayani Baginda, lalu hamil anak Baginda, keluarga Shen pasti bangkit lagi. Tinggal tunggu waktu. Baiklah. Lakukan saja. Tuan, urusannya sudah selesai. Mander, baik. Ciu, kamu pasti tak menyangka kan? 6 tahun sudah. Aku kembali lagi. Baginda. Ini. Saat ibumu masih hidup, aku sebagai menantu tak sempat berbakti padanya. Sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah mendirikan makam simbolis untuknya. Dengan begitu, kamu punya tempat untuk sembahyang. Kenapa menangis? Apa ada yang kurang dari usahaku? Baginda. Hamba hanya berpikir, andai ibu masih hidup, dan melihat hamba dicintai suami seperti Baginda, pasti dia sangat terharu. Kamu menangis, hatiku jadi kacau. Kalau begitu hamba tidak menangis lagi. Sudah malam, ayo pulang ke istana. Aku akan temanimu sembahyang lain kali. Hamba ingin tinggal, menemani ibu bicara sebentar. Baginda pulang dulu saja. Baiklah. Aku tinggalkan lebih banyak pengawal untuk melindungimu. Pulanglah lebih awal. Berhentikan kereta. Kamu siapa? Kamu? Baginda, Kenapa kamu di sini? sejak keluarga Shen disita, hamba tak punya tempat tinggal. Menggelandang di jalanan. Sidi ingat masa lalu. Hamba sangat menyesali. Kesalahan yang diperbuat. Malu menghadapi dunia. Mohon Baginda mengabulkan. Kenapa kamu punya tanda lahir ini? Bulletin, sakit. Yuhi. Demi Jadi Permaisuri, Demi Keluarga Shen. Kamu harus tahan. Tanda lahir ini bawaan sejak lahir. Bagaimana Kaisar bisa tahu? Dulu, hanya orang di penjara yang tahu. Jangan-jangan Kaisar, Anda adalah... Kenapa Shen Yuhi ini tahu? Rahasia antara aku dan Qinghuan dulu. Jangan-jangan kamu wanita yang kucari 6 tahun ini? Benar, aku wanita itu,
Kaisar. King Huan belakangan ini bosan di istana. Shen Yuhi sebelumnya begitu menindasnya. Terlalu murah kalau cuma begitu, lebih baik bawa dia ke istana. Hibur King Huan. Sekalian ungkap orang di belakangnya. Kalau kamu orang yang kucari, ikut aku ke istana. Perkara dulu, aku akan beri kejelasan. Hamba terima kasih, Kaisar. Silakan, Nona Shen. Shen Qinghuan. Semua yang kamu miliki sekarang, nanti jadi milikku. Hamba menghadap permaisuri. Kasim Zhang, kenapa kamu datang? Begini, Kaisar kirim hadiah untukmu. Sudah dikirim ke istana Yanfu, Kaisar juga bilang. Kalau tidak suka, boleh atau sesuka hati. Istana Yanfu. Ayah. Asyik ada hadiah. Ibu, ajak aku lihat ya. Ibu, kami mohon. Baik, kita pergi bersama. Ya. Hor. Baru sehari, Kaisar baru ajakmu ke istana. Kasih istana Yanfu yang megah ini, kali ini. Ikutmu bisa senang, ibu, semua berkat ajaranmu. Begitu dapat kasih sayang Kaisar, aku akan minta Kaisar. Buang dari istana. Iya, usir dia. Saya Paul, siang-siang datang ke sini. Kaisar, ya? Cepat, sambut. Hamba menghadap. Kamu? Kupikir siapa? Bernie, berlaku kurang ajar pada permaisuri. Kalian kenapa di sini? Aturan Kaisar, tentu saja. Kaisar tak hanya angkatku jadi selir, kasih istana Yanfu. Juga izinkan ibuku temani ke istana, kehormatan besar. Begini, Kaisar kirim hadiah untukmu. Sudah dikirim ke istana Yanfu, Kaisar juga bilang. Jika kamu tidak suka, boleh dibuang sesuka hati. Benarkah? Kenapa tidak percaya? Sejujurnya, aku adalah Kaisar. Sudah 6 tahun mencari sang kekasih hati. Apalagi istana kecil ini. Nanti, posisi permaisuri juga akan jadi milikku. Kamu bilang kamu kekasih hati Kaisar. Apa buktinya? Lihat, ini buktinya. Ibu, apakah hadiah dari ayah itu mereka? Mungkin iya. Aku tidak suka, boleh dibuang? Aku benci mereka. Ibu, tolong buang mereka ya? Baik. Ibu janji padamu. Kenapa? Takut. Kepala pelayan Li. Permaisuri, hamba di sini. Kepala pelayan Li. Dengar-dengar, sejak zaman mendiang Kaisar, kamu yang bertanggung jawab. Mengajarkan tata krama pada selir istana. Karena kedua orang ini telah menempati istana Yanfu. Maka urusan mengajar tata krama, serahkan padamu. Permaisuri tenang, hamba pasti berusaha sepenuh hati. Mengajar dengan baik. Rupanya kamu kepala pelayan di sini. Cepat bersihkan ini, sajikan makanan dan anggur terbaik. Kalau ketahuan malas, awas kuhukum. Sampai kamu tak tahan. Berani-beraninya memukulku. Kau tahu siapa aku? Dasar! Aku selir kesayangan Kaisar, calon permaisuri. Berani memukul ibuku? Kau cari mati. Di istana hanya ada satu permaisuri. Mana ada selir kesayangan? Permaisuri memerintahkanku mengajarkan tata krama pada kalian. Belajarlah dengan patuh, atau akan dihukum sesuai aturan istana. Shen Qinghuan, berani memukulku? Berani tidak hormat pada permaisuri. Penjaga, pukuli mulut mereka sampai pecah. Kami salah, aturan istana ini. Pasti kami pelajari sungguh-sungguh. Tadi, bukankah kalian suruh aku? Siapkan makanan? Sekarang makanan sudah datang. Setelah kenyang, baru aku mulai mendisiplinkan. Ibu, kelakuan mereka lukas sekali.
Dulu di Istana Dingin, mereka begitu menindas kita. Sungguh lega rasanya. CIH. Aturan kedua adalah sabar. Aku tak tega melihat kalian mencuci baju dengan air dingin. Jadi di baskom ini air panas yang baru mendidih. Asal kalian bisa mencuci baju sampai bersih. Aku anggap lulus. Kamu bajingan, tidak mau cuci. Pergi. Bantu Miraka. Yang mulia datang. Permaisuri, kamu sudah lelah mengajari tata krama istana, tidak usah memberi salam. Yang mulia, tolong berikan Catelyn untuk hamba. Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Yang mulia lihat, orang ini, dia berusaha keras. Menyiksa aku dan ibuku. Dia berani melakukan ini. Semua karena dia yang menyuruhnya, yang mulia. Shen Qinghuan, dia sembur buta. Dia menyuruh kepala Li terus menyiksa kami. Mohon yang mulia, berikan Catelyn untuk kami. Oh, mereka berani memukulmu? Sungguh keterlaluan. Begini caranya mereka memukulmu? Yang mulia, Ternyata bukannya. Mungkin seperti ini? yang mulia. Apakah yang mulia lupa momen-momen bersama hamba 6 tahun lalu? Sekarang yang mulia malah jadi wanita yang melahirkan 3 anak laki-laki. Memperlakukan hamba seperti ini. 6 tahun lalu, Shen Yuhei, jangan kira. Dengan tato burung pegar, kamu bisa jadi Phoenix. Qinghuanlah yang bersama Kaisar 6 tahun lalu. 3 anak lucu yang kalian sebut adalah anak-anak Kaisar. APA? Bagaimana mungkin? Padahal, apakah Shen Qinghuan, laki-laki yang bersamamu 6 tahun lalu, adalah yang mulia? Benar. Tapi yang mulia, kamu tahu aku palsu. Kenapa masih membawaku ke istana? Karena kamu sendiri sudah menyiapkan panggungnya, maka Kaisar tentu akan memberimu kesempatan untuk berakting. Bagaimana? Pelajaran tata kramamu menyenangkan? Shen Qinghuan, kamu wanita jahat, tahu segalanya. Tapi masih menghina aku dan ibuku seperti ini. Aku jahat? Kalian baru 1 hari hidup begini sudah tidak tahan? Hidup seperti ini, aku dan ibuku jalani belasan tahun. Kamu bohong. Buka matamu lebar-lebar, lihat bekas luka di tubuhku ini. Siapa sebenarnya yang bohong? Kakap. Jadi permaisuri, hebat APA, mengandalkan dukungan Kaisar, seenaknya memperlakukan kami. Kami akan berjuang mati-matian melawanmu hari ini. Lepaskan. Tamparan ini untuk ibuku. Dua tamparan terakhir adalah untuk ketiga anakku. Sandiwara kalian sudah selesai. Sekarang aku tanya, soal kejadian di penjara bawah tanah dulu. Siapa yang memberitahumu? Tidak mau bicara? Harus aku siksakan dulu baru mau mengaku? Paduka, tidak ada siapa-siapa. Kami cuma nebak-nebak sendiri. Rupanya kalian tidak akan jujur sebelum melihat peti mati. Pengawal, siapkan alat penyiksaan. Jangan. Aku bicara. Bibiku. Bibi selir cuy yang bilang. Bagaimana mungkin Bibi Selir Cui tahu? Pengawal, panggil Bibi Selir Cui. Baik. Paduka, dalam perjalanan kemari, sudah dengar dari Kasim Zhang. Anda juga pasti tahu. Sejak mendiang Kaisar wafat, aku tinggal di istana dalam, tak peduli urusan luar. Meski beberapa hari lalu, menerima surat dari Cui Molan, Tapi aku tak ingin ikut campur, jadi tidak kujawab. Bibi, tapi itu jelas-jelas kau yang kirimkan padaku. aku cuma perempuan di istana dalam, mana mungkin tahu jadwal paduka? Bagaimana mungkin kuberitahu kamu? Aku. Bibi. Cui Molan. Sampai sekarang kau masih mengarang cerita. Rupanya kau tak berniat jujur. Pengawal, bawa Cui Molan dan Shen Yuhei ke penjara bawah tanah, eksekusi besok siang. Jangan. Paduka ampun. Paduka, ampunilah. Paduka, di surat yang dikirim kurir itu, Jelas-jelas ada tanda tangan Bibi Selir Cui. Aku tidak bohong. tunggu.
Paduka, kedua orang ini sangat keji, penggal kepala terlalu murah bagi mereka. Lebih baik biarkan mereka hidup, jadikan pelayan. Terendah di istana untuk melayani hamba, biar mereka rasakan bagaimana jadi budak. Karena permaisuri sudah beri perintah, kali ini kalian diampuni. Terima kasih Paduka. Terima kasih Permaisuri. Terima kasih Paduka. Terima kasih Permaisuri. King Huan, tadi kenapa begitu mudah melepaskan mereka? Bahkan mau jadikan mereka pelayan, terlalu berbahaya. Paduka, kejadian hari ini sangat mencurigakan. Kalau bukan Permaisuri Cui, menurut Yang Mulia, siapa lagi yang tahu data-data gunung ikan? Menceritakannya pada Shen Yuhe? Permaisuri memang paling paham isi hati hamba. Jaga si Yuan dan Shen Yuhe, mereka sampai mau dipancung. Kayaknya nggak bohong. Tapi Permaisuri Cui kan pendiam. Nggak kayak orang yang bohong juga. Jadi cuma satu kemungkinan. Ada yang pura-pura jadi permaisuri Cui. Ngasih tahu ke Cui Molan. Biar ibu dan anak ini masuk istana. Tapi tujuannya apa, ya? Selama mereka masih di sini, pasti ketahuan siapa dalangnya. Yang Mulia, gimana kalau kita pancing biar keluar? Permaisuri memang pintar. Malam ini hamba akan beri hadiah spesial. Yang Mulia. Shen Yuhi. Permaisuri mau tidur, cepat bawa air cuci kaki. Emakku lagi sakit, nggak lihat? Sakit atau mati sekalipun. Tetap urusan cuci kaki permaisuri yang penting. Cepetan, jangan bikin permaisuri nunggu. Berdiri. Siapa suruh pergi? Lutut, layani aku. Shen Qinghuan, jangan keterlaluan. Berkali-kali, kamu cuma pelayan cuci kaki. Berani bicara kasar sama permaisuri. Shen Yuhe, ingat nggak dulu kamu maksa aku minum air cuci kakimu? Apa katamu waktu itu? Airnya panas banget, mau bunuh aku? Sayang. Aku nggak. Masih berani membantah? Kamu cuma pelayan cuci kakiku. Ngira diri masih Nona Shen? Ayo, jadi. Kamu minta Yang Mulia jangan bunuh aku, cuma buat hinain aku, ya? Tentu. Aku mau kamu tahu. Karma itu ada balasannya. Semua perbuatanmu dulu akan dibayar lunas. Selama kamu masih hidup, aku akan siksamu terus. Sampai mati. Shen Qinghuan, dasar perempuan. Aku bana kau. Mau balas dendam? Kamu siapa? Tenang, Nona Shen. Semua yang baru kau ucapkan. Aku hanya bertanya, apakah kamu ingin balas dendam? Nona Shen bukankah sangat ingin tahu? Siapa yang memberitahu rahasia di penjara dulu? Kamu tahu siapa itu? Aku bisa membawamu menemuinya. Nona Shen jangan khawatir. Tuan saya punya kekuatan yang luar biasa. Dia tahu begitu banyak rahasia. Pasti ada cara untuk membantu Nona Shen mencapai keinginan lainnya. Tentu saja, kalau kamu tidak mau pergi, tuan saya tidak akan memaksa. Biarkan saja kamu hidup dan mati sendiri di istana ini. Aku pergi. Wang Ye, orangnya sudah dibawa. Ini adalah tuan saya. Pangeran Ning, bukankah kamu sudah mati? Semua orang di dunia mengira, Raja ini sudah mati.
Tapi raja ini adalah keturunan kaisar, mana mungkin mati begitu saja. Kamu menyuruh orang menyamar sebagai Taifei mengirim surat dan menghasutku. Menyamar sebagai Shen Qingwan masuk istana. Apa maksudnya? Awalnya berharap kamu masuk istana, bisa mendapatkan kepercayaan Qiyu untuk kugunakan. Tapi ternyata, Qiyu sudah saling mengenal dengan orang itu. Raja ini yang salah perhitungan. Kamu tahu tidak, justru karena ini, aku mendapat penghinaan yang sangat besar. Sudahlah. Bukankah raja ini sudah memberimu kesempatan balas dendam? Bekerja sama dengan raja ini, ambilkan aku cap militer. Setelah aku menyerbu istana, duduk di tahta kaisar. Shen Qinghuan itu akan kuserahkan padamu untuk dihukum. Benarkah? Tapi, aku belum pernah melihat cap militer. Bagaimana bisa mendapatkannya? Mata-mata raja ini yang ditempatkan di istana, pasti akan membantumu. Sekarang kamu di sisi permaisuri, adalah orang yang paling berpeluang bertindak. Aku bisa bekerja sama denganmu, tapi aku punya satu syarat. Yaitu setelah semuanya berhasil, aku ingin menjadi permaisurimu. Itu tergantung, apakah kamu punya kemampuan untuk itu. Kalian semua mundur, tanpa izin raja ini. Tidak ada yang boleh mendekat. Baik. Kenapa Shen Yuhe beberapa hari ini begitu patuh? Ya, belakangan sepertinya dia bekerja sangat rajin. Juga tidak lagi bergumam dan memaki. Kamu perhatikan dia lebih baik. Dia tidak normal. Kalau ada hal aneh, segera laporkan ke permaisuri. Baik. Tuan bilang, untuk masuk ke ruang kerja kaisar, ada jalan rahasia. Selain yang mulia, hanya jimat giok yang dikenakan ratu yang bisa membukanya. Cari cara untuk mengambil jimat giok ratu. Ambil simbol komando militer melalui lorong rahasia. Nanti akan ada yang menjemputmu. Bagaimana aku bisa mendapatkan jimat itu? Aku akan berusaha mengalihkan yang lain. Kamu masukkan ini ke dalam lilin di istana ratu. Dalam 6 jam, tak akan ada yang bangun, apapun suaranya. Mengerti? Kitimiu. Yang mulia. Yang mulia datangnya pagi sekali. Simbol komando militer hilang. Bukankah simbol komando militer disimpan di ruang kerja kaisar? Dijaga ketat? Bagaimana bisa hilang? Aku juga ingin tahu. Bagaimana simbol komando militer bisa hilang? Yang mulia. Mengapa yang mulia memandangi hamba seperti itu? Ratu, simbol komando militer hilang. Kenapa jimat gilarmu ada di ruang kerja kaisar? Yang mulia, hamba belum pernah ke ruang kerja kaisar sebelumnya. Jimat ini selalu hamba bawa di badan. Ratu, sampai kapan kau akan berpura-pura? Aku sangat mempercayaimu. Kenapa kau lakukan ini padaku? Yang mulia, hamba tidak mencurinya. Percayalah pada hamba, yang mulia. Ruang kerja kaisar dijaga ketat. Selain aku, hanya jimat giok yang kuberikan padamu yang bisa membuka ruang rahasia.
dan masuk ke ruang kerja kaisar. Kebetulan sekali. Jimat gilarmu tertinggal di ruang kerja kaisar. Buktinya jelas, bagaimana aku percaya padamu? Pasti ada yang memfitnah hamba. Yang mulia, simbol komando militer ini dicuri oleh ratu. Hamba bisa menjadi saksi. Katakan. Tadi malam hamba melihat ratu diam-diam keluar istana. Sekitar setengah jam. Kau fitnah. Apakah ratu memukul hamba karena merasa bersalah? Hubungan antara ratu dan yang mulia. Diatur oleh Pangeran Ning. Ratu mendekati yang mulia. Ente dengan maksud APA. Simbol komando militer ini mungkin Digunakan ratu untuk berencana memberontak. Kau tak punya bukti. Kau jelas-jelas memfitnahku. Yang mulia, ratu terus berkata. Dirinya tidak bersalah. Bagaimana kalau istananya digeledah? Lihat siapa yang berbohong. Yang mulia, Baik. Cari. Ya, kamu cari. Yang mulia, sudah ketemu di bawah bantal permaisuri. Buktinya jelas. Bagaimana aku bisa percaya padamu? tidak, yang mulia. Hamba tidak melakukannya. Yang mulia, percayalah pada hamba. Yang mulia. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Mulai hari ini, permaisuri dikurung di istana. Tanpa izinku, dia tidak boleh keluar satu langkah pun. Yang mulia. Shen Qinghuan. Kau pikir jadi permaisuri langsung jadi Phoenix? Kuberai Tahu. Jangan senang dulu. Mulai hari ini kau tamat. Si imut tetap imut, cepat atau lambat kembali ke wujud asli. Hor. Kina. Wanita jahat. Kau si imut, ibumu hari ini sial besar. Lihat berapa lama kau bisa sombong. Hari ini kubunuh kau. Berdiri. Dua si imut, tunggu kubunuh kalian. Hari ini ibu akan menghajar kalian bertiga. Siapa berani sentuh ke kuku? Nenek akhirnya datang. Ada wanita jahat ganggu kami. Nenek, kami takut. Dari mana ada yang tak tahu aturan ini? Berani menyentuh pangeran dan putri. Ibu Suri. Mereka yang mulai. Bernie, berani melaporkan majikannya sendiri? Oran, ajari dia pelajaran, si tak tahu aturan ini. Kalian takkan lama sombong. Tunggu aku jadi permaisuri. Kalian semua akan sengsara. Tanda pasukan asli pasti sudah sampai di tangan pangeran. Bencana besar menanti kalian malam ini juga. Yang mulia, dengar hari ini sedih, belum makan. Saya sengaja masakkan hidangan favorit yang mulia. Bagaimana? Yang mulia coba makan sedikit. Katakan, aku begitu baik padanya. Mengapa dia mengkhianatiku? Yang mulia, jangan sedih untuk orang tak layak. Bulan malam ini indah, lebih baik yang mulia jalan-jalan di taman. Baiklah. Tak menyangkakan, kita masih bisa bertemu. Pangeran Ning, kau ternyata belum mati. Belum duduk di tahta. Mana mungkin mati? 6 tahun aku bersabar dan merencanakan.
Bidak-bidakku sudah tersebar di seluruh istanamu. Dan segel pasukanmu sudah ada di tanganku. Kamu tidak punya peluang menang lagi. Kamu bersembunyi cukup dalam, tapi aku cukup penasaran. Berapa banyak orangmu di sekitarku? Kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Sudah lelah ya, permaisuriku. Q, tidak menyangka kan? Aku yang mencuri segel pasukan itu. Dan Sigo pesukan yang asli. Sudah lama aku berikan kepada Pangeran Ning. Yang kamu temukan di Shen King Huan. Itu palsu. Aku tidak hanya membuatmu mengira segel pasukan hilang, lalu lengah. Aku juga merusak hubunganmu dengan Shen King Huan. Kalian sekalian bodoh, dibodohi olehku. Ternyata kamu. Tentu saja. Dasar bodoh, pantaskah kamu jadi kaisar? Setelah Pangeran Ning berhasil naik tahta, aku akan menjadi permaisurinya, ibu negara. Berdasarkan APA, kamu masih berhayal jadi permaisuriku? Sayangnya, setelah aku mendapatkan segel pasukan, kamu tidak punya nilai guna lagi. Qiu, jangan pikir kamu masih seorang penguasa negara. Nyawamu ada di tanganku. Kalau kamu tahu diri, sekarang juga tuliskan surat pernyataan turun tahta. Aku mungkin masih bisa mempertimbangkan untuk menyisakan nyawamu. Aku tidak akan percaya padamu, orang yang tidak punya integritas seperti kamu. Berbicara. Kalau aku benar-benar menulis, justru itulah jalan menuju kematian. Ini bukan urusanmu mau atau tidak. Kalau tidak menulis, aku bunuh kamu sekarang. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku ingin lihat, bisakah aku membunuhmu atau tidak. Para prajurit, dengarkan perintah. Kepung pemberontak, jangan biarkan satu pun lolos. Pastikan keselamatan yang mulia. Sayap. Sial, terjebak. Qiu, kamu mempermainkanku. Lindungi yang mulia. 6 tahun, dan kamu tidak berkembang sama sekali. 6 tahun yang lalu. Aku bisa memaksamu ke jalan buntu. Sekarang juga bisa. Qiu. Kamu mau kemana? Lapor, Yang Mulia. Pemberontak sudah dimusnahkan seluruhnya. Kamu sudah menderita selama ini. King Huan. Ini hanya sandiwara, Yang Mulia. Hamba tidak menderita. Jadi, kalian sudah tahu sejak lama aku berkomplot dengan Raja Ning. Tahu aku mencuri cap militer. Juga tahu, aku memfitnah Shen King Huan, ya? Benar. Cap militer yang kau curi itu palsu. Kalau tidak, kau pikir kau bisa begitu mudah masuk ke ruang kerja kaisar? Dan begitu mudah mengirimkannya keluar? Rupanya akulah orangnya. Menghinaku menyenangkan ya? Aku kan putri sah, kenapa berkali-kali kalah darimu? Kenapa? Kenapa? Aku tahu, kau takkan melepaskanku. Aku takkan lagi memberimu kesempatan menghinaku. Yuhe, bangunlah. Yuhi, putriku. Bangunlah, Yuhe. Kau tak bisa begini saja. Meninggalkan ibumu, Yuhe. Yuhe, bangunlah. Yuhi! Yuhi! Dia, bagaimana rencanamu menanganinya? Keluarkan dari istana. Biarkan dia hidup. Setiap hari merindukan. Setiap malam menyesal, biar lebih menderita daripada mati. Jemput dia, bawa pergi. Sayap. Sayang, tidur ya. Tuan, kasihanilah, beri sedekah. Tuan, kasihanilah, beri sedekah. Tuan, beri sedikit.
Permaisuri, dorong. Permaisuri, dorong. Kenapa sekali? Permaisuri. Dokter istana ini ngapain aja? Permaisuri, Tan. Perempuan melahirkan itu. Sakitnya luar biasa. Kau harus lebih sayang lagi pada permaisuri nanti. Aku ingin bisa menggantikan rasa sakitnya. Ibu terus-terusan menjerit kesakitan. Kapan adiknya akan lahir? Ibu melahirkan kita dulu, sakit juga segini? Kasihan sekali ibu. Kepala bayi sudah kelihatan. Dorong. Dorong. Dorong cepat. Keluar. Keluar. Bayinya lahir. 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 Selamat Paduka. Selamat Ibu Sori. Selamat Permaisuri. Melahirkan sepasang bayi laki-laki dan perempuan. Bagus sekali. Bagus sekali. King Huan. Ini salahku. Jangan lahir lagi. Paduka, sudah lihat bayinya? Aku ingin melihatmu dulu. Melihatmu baik-baik saja, hatiku baru tenang. Ibu. Ibu. Ibu, sakit tidak? Ibu, keringatmu banyak sekali. Aku usap keringat ibu. Qingwan, kau adalah berkah bagi negara kita. Sekarang, keluarga kita bertambah 2 anak. King Huan, aku akan mengampuni semua tahanan. Mendoakanmu dan anak-anak. Terima kasih, Yang Mulia. Aku yang harus berterima kasih padamu.